Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin ila akhir ayat. Jemaah salat Zuhur rahimakumullah, shaimin dan shaimat. Terlebih dahulu kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Bapak Dr. Haji Saifuddin Ratib. Yang kami hormati juga di sini hadir Bapak Kasubag TU, Bapak Dr. Haji Mukmin Mukri, Ustadz Ridwan, Ustadz Abu, Ustadz semua di sini ya. Dan ada Ustazah Tika. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke puasa yang ke-22. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi bersama, memahami bersama makna surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini merupakan surah yang ke-83 dalam Al-Quran. Al-Mutaffifin ini artinya orang-orang yang curang. Nah, dalam perihal tempat turunnya surah Al-Mutaffifin ini, itu terjadi perbedaan pendapat. Ada kelompok yang pertama berpendapat bahwa surah Al-Mutaffifin ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Artinya, kalau ketika sebelum Nabi berhijrah, artinya surah ini turun di kota Mekah yang dinamakan surah Makkiyah. Pendapat yang kedua juga mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin ini turun di kota Madinah. Jadi surah yang pertama turun ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah. Pendapat yang ketiga bahwa mengatakan surah Al-Mutaffifin ini sebagian turun di kota Mekah, sebagian turun di kota Madinah. Jadi ada 3 pendapat. Nah, jumlah surah yang ada di dalam surah Al-Mutaffifin ini sebanyak 36 ayat. Namun dalam kesempatan kali ini, karena ini kultum ya, mungkin tidak mungkin kita membahas 36 ayat ini. Di situ Allah jelaskan bahwa wailul lil mutaffifin allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Di situ Allah jelaskan di ayat pertama, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jadi Allah vonis bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, itu tempatnya di wail. Wail itu ada yang menafsirkan bahwa lembah di neraka, wail. Atau ada yang menafsirkan wail itu celaka.
Ada juga yang menafsirkan wail itu binasa. Ada yang menafsirkan juga wail itu rugi, kerugian. Jadi orang-orang yang curang itu pasti celaka, orang-orang yang curang itu pasti binasa, dan orang-orang yang curang itu pasti rugi. Celaka, binasa, rugi di mana? Celaka di dunia, lebih-lebih celaka di akhirat. Nah, siapakah? Di situ Allah jelaskan di ayat yang kedua, allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Giliran dia minta ditakar, dia minta dicukupkan, bahkan minta dilebihkan. Orang yang celaka ini. Dan di ayat yang ketiga, di situ wa iza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ini kalau bahasa kita apa nih Ustadz Erwan? Ustadz, Ustadz Mardiansah, kalau nak kita nimbang untuk kita minta dicukup ke, minta dilebih ke, tapi giliran nimbang untuk wong lain, mereka mengurangi. Ini bahasa kita apa? Bahasa dusun ini? Getah basah. Atau ada istilah Ustadz Mardiansah ini, lemak di diri tak lemak di urang. Nah, itu ayat yang ketiga. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, di sini saya kutip dari tafsir ya, tafsir Al-Misbah. Kata mutafifin itu mempunyai 3 makna, 3 arti. Al-mutafifin itu terambil dari kata tofab yang artinya meloncat. Di sini dijelaskan, dicontohkan di situ seperti meloncat pagar. Artinya kalau orang meloncat pagar kan harusnya masuk rumah itu kan buka pagar, bukan meloncat pagar. Tapi di sini dijelaskan at-tawfab itu meloncat pagar. Artinya uang yang tidak berlaku sewajarnya. Yang berlaku tidak wajar. Kalau uang bertamu di rumah kita melompat pagar macam mana? Makna yang kedua yaitu mutafifin itu, al-mutafifin itu terambil dari kata at-tawfab, yakni bermakna bertengkar. At-tawfab itu bermakna bertengkar. Ya jelas bertengkar. Kalau kita giliran kita menimbang untuk kita dilebihkan, menimbang untuk wong lain ngurangi, pasti terjadi pertengkaran. Lalu mana yang ketiga, al-mutafifin itu ya bermakna terambil dari kata tawfif, yaitu sesuatu yang remeh. Sesuatu yang remeh, karena di sini menimbang kan. Menimbang itu ya paling curangnya kalau kita beli belanja itu paling curangnya se-on 2 on kan dikurangi oleh para penimbangan, oleh para penjual. Nah, ini saja ngambil se-on 2 on langsung diponis Allah Subhanahu wa taala masuk wail, neraka wail. Masuk ke lembahnya neraka. Lalu di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang keempat, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yakumun nasi lirabbil alamin. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Jadi di situ wong yang sering curang, wong yang curang di sini bukan tidak disebut ke Allah oleh Allah kafir atau bukan, beriman atau tidak, orang yang curang. Itu dia tidak mengira bahwa hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, hari akhirat itu akan dibangkitkan.
Jadi mengira. Jadi mengira kalau kita baca dalam tafsir Al-Misbah itu, ya, mengira itu dia tuh apa ya? Mungkin ada dia mengakuin kebenaran adanya hari akhirat. Namun sebagian lagi dia mengira tidak ada akhirat, bahkan tidak mungkin. Nah, di situ. Pada suatu hari yang besar, kata Allah di ayat yang kelima, dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Pada suatu hari yang besar, kalau kita baca lagi ya di tafsir Al-Misbah dicontohkan di situ, kalau ada anak kecil katanya melihat sesuatu yang besar, itu belum tentu besar bagi orang yang dewasa, orang besar. Anak kecil melihat sesuatu yang besar belum tentu besar bagi orang dewasa. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang besar, orang dewasa mengatakan itu besar, ke anak kecil itu pasti lebih besar. Pasti besar. Kalau ada orang dewasa mengatakan itu besar. Nah, ini dalam ayat yang kelima itu, pada suatu hari yang besar, yang mengatakan besar itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan itu besar, kita tidak bisa membayangkan kebesaran hari itu. Lalu ayat yang ke-6 di situ, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhannya. Nah, disinilah dia. Dia kaget pada saat orang nanti dibangkitkan di kuburnya, ya. Dia akan menghadap Tuhan seluruh semesta alam dan terhalang nanti. Tidak bisa melihat Tuhan. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Di situ diterjemahkan, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Nah, sijjin di sini juga diartikan, jadi catatan-catatan durhaka para pencurang-pencurang itu di kitab sijjin. Sijjin itu maknanya terambil dari kata sajana yang berarti memenjarakan. Jadi orang yang curang sudah pasti masuk penjara. Nah, atau sijjin bentuk dari mubalaghah atau hiperbola dari kata sijen, yakni penjara yang sangat angker. Makna sijin itu. Jadi bermakna memenjarakan atau penjara yang sangat angker. Pernah nonton YouTube enggak? Penjara yang paling angker di dunia ini. Coba buka YouTube. Penjara yang paling angker di dunia ini banyak di beberapa negara. Itu barusan saya nonton, penjara yang paling angker di dunia. Jadi tempatnya di dunia nih ya, tidak usah dibayangkan kayak penjara di akhirat. Ini contoh gambaran di dunia, penjaranya. Itu ruangan kapasitas 400 diisi oleh orang 7.000. Bayangin. Jangankan mau tidur, penjara di situ tegak berimpit-impit di penjara situ. Tidak usah disebutkan di beberapa negara. Jadi banyak penjara. Jadi kapasitas 400, gedung 400 ini dihuni oleh 700 para penghuni penjara. Tidak usah kena tidur. Tegak ini berimpit-impit. Jadi mereka itu kakinya saling injak. Dan dibiarkan busuk. Sakit tidak ada yang ngobatin. Dibiarkan sakit. Dokter kalau datang memastikan apakah pasiennya sudah mati atau belum. Bukan nak ngobati. Penjara paling angker di dunia. Jadi dokter datang, pastikan dia telah mati atau tidak. Tidak diobatin, tidak diberi makan, dibiarkan kurang gizi, dan sebagainya. Disiksa, bahkan ada siksaannya setiap hari siksaannya Pak Rudi, itu dihilangkan salah satu anggota tubuhnya. Entah tangan, entah jari, entah mata dihilangkan, entah telinga. Coba lihat, kita lihat penjara terangker di dunia. Ini baru kita cerita penjara di dunia. Kita tidak bisa membayangkan penjara di akhirat.
Bahkan nah ini tidak apa-apa disebut namanya, karena di YouTube juga beredar ya. Di Vietnam itu penjaranya, Pak Rudi, itu dari goa dibuat dari kawat berduri itu, Pak. Yang kayak untuk polisi ngadang itu, nah. Polisi apa namanya? Kawat apa namanya? Barrier. Kawat barrier itu dibuat, digulung, jadi itu, nah mereka dipenjara di situ. Bukan di ruangan lagi. Wallahu alam. Yang jelas kita ini akan berbicara tentang keangkeran penjara di dunia. Nah, ini baru penjara di dunia. Belum lagi kita berbicara penjara di akhirat. Cak Mandonian kaget penjara di akhirat. Sijen. Nah, ada juga pendapatnya arti yang ketiga, kata sijin ini di situ dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Sijin itu terambil dari kata as-sijil yang juga berarti kitab catatan. Makanya ada yang menerjemahkan sijin itu suatu tempat, lembah neraka. Ada yang mengatakan sijin itu suatu kitab. Nah, kitabnya kita tidak tahu, macam mana kitabnya itu. Apa kalau istilah dalam komputer kita, dalam dunia perkomputeran itu file catatan-catatan pendosa dan pendusta dan pelaku kecurangan, wallahu alam. Nah, catatannya itu dari sekecil apapun kecurangan kita dalam kitab sijin itu sampai kecurangan yang paling besar, tidak akan luput dari catatan Allah. Wama adroka ma sijin. Di situ Allah lagi tekankan. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Jadi kita sudah tergambar tadi kan, kalau sijin itu penjara, memenjarakan, atau penjara yang paling angker, dan yang ketiga artinya suatu kitab. Kalau istilah kita tuh Pak Rudi galak guyon tuh, ngerti tidak? Ya, dalam WI itu. Nah, ini Allah ngomong juga. Ngerti tidak kamu tuh manusia? Ya. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Kata Allah. Di ayat yang ke-9 di situ jelaskan kitabum markum, dan yaitu kitab yang berisi catatan amal kejahatan manusia yang curang. Nah, di sini menarik. Tadi Allah jelaskan yang ke ayat yang ke-10 ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi kalau ayat yang pertama tadi Allah jelaskan, ayat pertama, kedua, ketiga tadi Allah jelaskan itu untuk orang pelaku curang yang mengurangi timbangan, pedagang-pedagang yang mengurangi timbangan sekilo jadi 7 on, Pak Basuki. Nah, itu Allah sudah ancam. Atau kalau kita beli duku sekarung, bukan, di depannya, di pojoknya bagus-bagus, besar-besar, di tengah-tengah, di bawahnya kecil-kecil atau busuk. Nah, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam masuk neraka. Catatan amalnya di kitab sijin. Nah, di ayat yang ke-10 Pak Basuki, di situ Allah jelaskan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Nah, di sini lebih umum lagi. Nah, di situ dalam kitab saya ambil ini ya, terjemahan, bukan terjemahan saya sendiri ya. Yang saya jelasin ini dari Tafsir Al-Misbah. Ayat di atas mengulangi kata wail yang telah disebut pada ayat pertama, tetapi di sini digunakan kalimat yang lebih umum, mencakup semua yang melakukan kecurangan baik dalam penimbangan dan penakaran maupun dalam hal yang oleh ayat di atas digambarkan dengan al-mukadzibin. Jadi kalau tadi khusus untuk pedagang yang kurang timbangan, di ayat ke-10 ini umum. Siapa saja yang melakukan kecurangan, tempatnya, catatan amalnya sijin. Jadi kadang orang salah terjemah, salah sangko.
Dia pikir ayat ini hanya untuk orang-orang yang pelaku mengurangi timbangan saja. Dia pikirnya ayat ini untuk pedagang duku we. Pedagang mobil juga masuk. Kalau jual mobil, katuklah apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jangan ditutup-tutupi. Di ayat yang ke-11, allazina yukadzibu biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari akhir, hari pembalasan. Jadi kalau di ayat sebelumnya tadi dia masih ragu, ya. Ragu ayat hari pembalasan itu ada atau tidak. Tapi dijelaskan di situ, ragu di situ, banyaklah dia mengakuin kebenaran ayat itu. Tapi sebagian dia tidak ngakuin, ragu. Itu sudah diancam. Nah, di sini dijelaskan lagi, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi kalau ragu sudah diancam masuk penjara, wail. Nah, ini dia terang-terangan mendustakan ayat Allah. Ayat yang ke-12 dijelaskan di situ, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan pendosa. Jadi orang yang melampaui batas, kalau ibarat main bola itu Pak Basuki, ya, main bola itu di luar garis. Di luar garis itu apa Pak Basuki? Out. Offside. Jadi di luar ketentuan Allah. Dan berdosa tadi. Jadi jangan kita ngira kalau di kantor-kantor, kalau di negara kita katilah ya. Kalau di negeri Konoha itu kan Pak Basuki berupa, kalau di kantor kan tidak katik timbangan Pak Basuki. Yang ada cuma kwitansi. Kwitansinya itu, nah, mungkin ada harganya 1 juta dibuat 2 juta, markup, curang. Atau misalnya anggaran speknya, anggaran yang dibelikan barang baru, ternyata dibelikan dengan barang yang second, curang. Kalau markup tadi, belinya 1 juta, dilaporkan 2 juta, itu markup. Tapi ini speknya anggaran harusnya baru, dibelikan barang yang second. Itu orang curang, tempatnya di neraka, di lembah neraka, di Sijjin, penjaranya neraka. bukan nakuti, ini ayat Allah ini. Ayat Allah. Lalu ayat yang ke-13 itu iza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Luar biasa ya. Wong seperti ini. Lalu dibacakan ayat-ayat Allah. Nah itu tadi bunyinya mungkin ya, mungkin maaf ini Pak Soeb. Dia ngatur jangan galak nakut-nakuti. Apabila dibacakan ayat Allah, katanya nakut-nakuti. Ya. Dibacakan ayat Allah. Nah, di sini dijelaskan bukan nakut-nakuti, Pak Soeb. Dijelaskan di sini apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, mereka mengatakan itu dongeng orang-orang terdahulu. Luar biasa. Dia mengatakan ayat Allah itu dongeng. Iya, cerita Pak itu. Lalu ayat yang ke-14 kata Allah, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah jangan cak itu. Sekali-kali jangan cak itu kamu. Jangan nantang aku ibaratnya tuh Pak Basuki. Laku omongkan, jangan. Masih kamu. Nantang itu namanya Pak Basuki. Nah, cak mana lah kalau wong nantang itu Pak Basuki? Nantang. Nah, ini kalau kita nantang manusia. Nah, ini nantang Allah. Nantang Allah. Ini wong ini nantang Allah. Katanya itu dongeng orang-orang terdahulu. Ayat yang ke-15 kata Allah yang ke-14 tadi kala balghana ala qulubihim
makanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah melampaui atau telah menutupi hati mereka. Jadi berawal cerita Allah ini bagus sebenarnya. Bukan cerita Allah, penjelasan Allah ini alurnya luar biasa. Dari curang sedikit, ya, cuma mengurangi timbangan. Lama-lama Allah jelaskan di ayat berikutnya mengurangi kecurangan secara umum. Kata Allah di ayat yang berikutnya sekali-kali, jadi mereka berawal dari titik-titik dikit itu, dosa-dosa sedikit itu, lalu lama-kelamaan akan menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubuhum wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan seterusnya. Jadi lama-lama tertutup hatinya Pak Sweb. Jadi karena dosa-dosa sedikit tadi, mengurangi timbangan dulu, awalnya dari mengurangi timbangan, lalu membesar-besar dosanya. Ayat yang ke-15, sekali lagi Allah jelaskan, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Jadi wong kaget Pak Basuki di akhirat, kata ayat ini, kaget wong tuh bisa melihat Tuhan. Nah, hanya orang-orang pendusta yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang melakukan kecurangan, itu terhalang melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah, buta. Kita buta di dunia baik, bisa dibayangkan tak kalau buta di dunia ini? Tidak bisa melihat. Nah, nanti di akhirat kita tidak bisa melihat Allah, buta gitu. Bisa dibayangkan tak Pak Basuki? Kita buta, tidak bisa melihat anak bini. Nah, ini buta tidak bisa melihat Tuhannya. Lalu di ayat yang berikutnya, di situ dijelaskan, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Jadi sudah dihalangi penglihatannya dari melihat Allah, masuk dalam neraka Allah. Jadi neraka Allah tadi sudah dibayangkan Pak Basuki, kalau kita melihat YouTube penjaranya di dunia, sudah cak itu kejamnya, mak mana lagi penjara di akhirat. Di ayat yang ke-17, di situ dijelaskan, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Jadi Allah jelaskan di situ, inilah rasuklah kamu. Dulu kamu ngomongi tidak percaya. Ibarat kalau bahasa kita tuh, kata Allah tuh, dulu kamu lah kunjuk tahu, turun ke ayat, aku bacakan. Lah dibacakan Pak Weldan dulu di pengajian ini. Nah, tidak percaya. Nah, masuklah kamu ke neraka, kata Allah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini baru sampai ayat yang ke-17 karena ini bentuknya kultum. Ini masih 36 ayat. Ya. Insya Allah besok kita sambung lagi. Ini baru yang ke-17 ayat. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang kesalahan itu kesalahan pribadi saya, yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.